Well, hi everyone, welcome back with me. And today we're gonna talk about parts of speech, especially for verbs and conjunction, connecting words and actions. So I'm gonna break down these parts into two parts. And the first one, I will talk about verbs, and the other one, I'm gonna talk about conjunctions. So I'm gonna use English and Indonesia to explain anything for you. So you don't have to open your dictionary to find the words or find some vocabularies. So I will use Indonesia, of course. Jadi dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir, jangan bingung-bingung. Let's jump to the first one. Yeah, we have to know what is verbs. Jadi apa itu verb? Verb itu kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan nama kata kerja. Nah, verb tugasnya, fungsinya adalah express actions, events, or state of being, and they are essential for forming complete sentences. Jadi untuk kata kerja itu sendiri, mereka biasanya digunakan untuk mengekspresikan sebuah tindakan atau events, kejadian, ataupun state of being. Dan juga si verbs atau kata kerja ini sangat penting dalam pembentukan sebuah kalimat untuk melengkapi kalimat, sehingga kalau kita membuat kalimat di dalam bahasa Inggris kita sangat membutuhkan yang namanya verb. For example, run, jump, think, be. Kalau yang be di sini M is R, and then have. Ini merupakan kata-kata kerja yang ada di dalam bahasa Inggris. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa verb itu menggambarkan, mengekspresikan adanya tindakan dan lain sebagainya. Nah, di sini verbs describe actions. Actions yang seperti apa yang termasuk di dalam verb atau kata kerja? Yang pertama adalah physical actions, atau adanya tindakan fisik. Artinya kata kerja yang di dalamnya melibatkan tindakan fisik. Contoh, Debbie jumps. Debbie melompat. Melompat itu kita membutuhkan adanya suatu tindakan fisik. Kemudian Rachel run. Rahel berlari, ya. Berlari di sini melakukan suatu tindakan yang melibatkan fisik. Kemudian mental actions. Kalau mental action di sini kita melibatkan pikiran kita. Tony thinks. Think di sini berpikir, ya. Berpikir meskipun kita tidak melihat secara kasat mata, tetapi kita sedang melakukan suatu pekerjaan. Kemudian Simon wondered, ya, rasa ingin tahu begitu, ya. Kemudian state of being, mommy exists and taco is. Nah, kata-kata yang dikasih highlight seperti ini adalah bagian dari state of being. Yang termasuk dalam state of being di sini seperti is, kemudian exist, ya. Ya. Untuk slide ini ada 3 jenis verb. The 3 main types of verbs. Yang pertama adalah action verb yang sudah saya jelaskan di awal. Tells what action something or someone is performing. Kalau untuk action verb itu sendiri, dia menceritakan atau dia menjelaskan tentang tindakan apa atau yang dilakukan oleh seseorang, atau tindakan yang terjadi seperti apa. Kemudian linking verb. Linking verb connects a noun or a pronoun with a word that identifies or describes it.
Kemudian linking verb itu fungsinya adalah menghubungkan antara kata benda atau kata ganti orang dengan kata-kata yang ada di dalam kalimat itu, yang mana bisa menggambarkan seperti apa pronoun atau noun tersebut. Kemudian yang berikut adalah helping verbs. Helping verbs added before another verb to make it a verb phrase. Kalau helping verbs di sini digunakan untuk dia ditambahkan sebelum adanya kata kerja lain yang mana bisa membuat kata yang ini dengan kata kerja yang lain itu menjadi sebuah frase kata kerja. Kemudian kita akan lihat satu persatu action verb. Seperti yang dibicarakan di awal tadi, action verb mengekspresikan adanya suatu tindakan yang mana seseorang atau sebuah benda, seseorang atau sesuatu dapat melakukannya. Contoh, Lee eats cake. Yang masuk di dalam kata kerja adalah kata eats di sini. Berasal dari kata dasar eat. Kenapa ada s di situ? Karena Lee merupakan subjek orang ketiga tunggal. Kalau kita rubah dia menjadi subjek, maka Lee adalah he. Sehingga kata kerja dari subjek orang ketiga tunggal akan ditambahkan s atau es atau ies. Nah, dalam kasus ini it hanya ditambahkan s. Ya, eating is something Lee can do. Eating is something Lee can do. Eating atau makan di sini adalah sesuatu yang si Lee tadi bisa melakukannya. The bird chased the salmon in the shallow rapids. Si kata chase di sini adalah kata kerja yang mana chasing is something the bear can do. Mengejar, si beruang sedang mengejar, beruang mengejar ikan salmon di perairan yang dangkal. Yang mana chasing atau mengejar di sini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh beruang. Mari kita membandingkan kata-kata kerja yang di atas dengan yang ada di bagian bawah. Lee likes cake. Lee likes cake. Like atau to like is not an activity, it's a state. Jadi kata like ini sendiri dia bukan sebuah aktivitas, tetapi dia merupakan state atau state of being. Kemudian the bird is hungry. Ya, beruang lapar. Is di sini bukan merupakan suatu aktivitas. Jadi tidak ada aktivitas pada kalimat yang ada di sini. Kalau kita bandingkan di atas, ada sebuah tindakan atau sebuah aktivitas. Selanjutnya adalah stative verb. Stative verb expresses a state rather than an action. Kalau stative verbs itu dia fungsinya adalah dia mengekspresikan state daripada sebuah tindakan. Yang state yang seperti apa? Yang to be tadi, atau kata likes dan lain sebagainya. A stative verb typically relates to a state of being, a thought, or an emotion. Jadi stative verb itu dia sangat memiliki hubungan dengan state of being yang tadi MSR, to be dan lain sebagainya. Kemudian a thought, pikiran, dan juga emosi. For example, I am at home. Saya di rumah, ya. Am di sini merupakan state of being atau to be. She believes in fairies. Dia percaya pada dongeng. Believes di sini merupakan thought. Kemudian he feels elated. Feels merupakan emotion. Kita lanjut lagi di slide yang selanjutnya, yaitu masuk di dalam topik transitive verb.
Apa itu transitive verb? Transitive verb itu adalah one that act on something. Ya, and it has a direct object. Jadi kalau transitive verb ini adalah sebuah kata kerja yang ada objek langsung di sini ya. Mari kita lihat dia punya contoh. I saw the dog. Yang merupakan transitive verb di sini adalah saw dari kata dasar see yang artinya bahwa saya sudah melihat anjing. Here the direct object is the dog. Apa yang saya lihat? Saya melihat anjing. Ada objek langsung di sini. Bukan saya melihat hantu atau saya melihat yang lain, tapi saya melihat anjing. Ada objek langsung. Lee ate the pie. Ate di sini dari kata dasar eat, sehingga Lee sudah makan kue pie. Here the direct object is the pie. Yang menjadi direct object atau objek langsung adalah kue pie. Apa yang si Lee makan? Lee makan kue pie. The postman will give Sarah the letter. Postman will give Sarah the letter. Will give di sini merupakan transitive verb yang artinya tukang pos akan memberikan Sarah surat. Here the direct object is the letter. Apa yang diberikan oleh tukang pos kepada Sarah? Yaitu surat. The direct object of a transitive verb can be found by finding the verb and asking what. For example, so what? Answer, the dog. Ate what? The pie. Will give what? The letter. Jadi untuk mendefinisikan atau untuk menemukan di mana posisi transitive verb itu sangat mudah dengan cara kita menanyakan kata apa begitu. Contoh, melihat apa? Melihat anjing. Makan apa? Makan kue pie. Akan memberikan apa? Akan memberikan surat. Ya, selanjutnya untuk transitive verb itu sendiri dia merupakan kata kerja yang membutuhkan sebuah objek untuk melengkapi kalimat. Ya, sederhananya seperti itu. Dan transitive verb itu digunakan untuk menunjukkan adanya sebuah tindakan atau sebuah kejadian yang terjadi antara subjek dan objeknya. Jadi ada dua jenis. Yang pertama adalah active transitive verb itu dia ya, jadi ada dua jenis di sini, ada active dan pasif. Kalau untuk active, that directly acts upon the subject. Jadi dia memiliki tindakan secara langsung terhadap objek. Kalau untuk pasif, subject is acted upon by the object. Kalau untuk pasif itu si subjek dia bertindak melalui objek. Jadi objeknya ini yang menunjukkan si subjek. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi atau bagaimana kita mencari tahu di mana letak transitive verb? Yang pertama, look for a verb that has an object. Jadi perhatikan, apakah kalimat tersebut memiliki objek atau tidak? Kata kerjanya memiliki objek atau tidak? Jika kata kerjanya memiliki objek, maka dia merupakan transitive verb. Yang kedua, perhatikan baik-baik jika dalam kalimat tersebut kata kerjanya memiliki auxiliary verb atau kata kerja bantu, ya, maka dia adalah transitive verb. Dan yang terakhir adalah perhatikan kata kerja yang bisa digunakan sebagai passive voice. Kalau seperti itu, maka dia merupakan transitive verb. Jadi untuk menemukan di mana transitive verb dengan cara 3 hal seperti ini.
ini adalah beberapa kalimat dalam kalimat yang mengandung transitive verb. I open the door. Saya membuka apa? Membuka pintu. She sent a letter. Dia sudah mengirim apa? Dia sudah mengirim surat. He bought a car. Apa yang dia sudah beli? Dia sudah membeli sebuah mobil. They read a book. Apa yang mereka telah baca? Mereka telah membaca buku. Jadi seperti ini kita akan menggunakan kata tanya what ya, seperti yang sudah dalam penjelasan sebelumnya, bahwa untuk menjawab transitive verb ini kita hanya menggunakan satu kata tanya, yaitu what. Ya, saya membuka apa? Saya membuka pintu. Apa yang mereka telah berikan kepada saya? Mereka telah memberikan saya sebuah hadiah. Selanjutnya adalah intransitive verb. Kalau tadi adalah transitive verb, kebalikan darinya adalah intransitive verb. Intransitive verb itu dia tidak membutuhkan objek atau tidak ada objek secara langsung. The rain fell. Hujan turun. Ya, kita kan tidak bisa membuat pertanyaan seperti ini. Hujan turun apa? Kan tidak seperti itu. My throat hurts. Ya, kerongkongan saya sakit. The cat sneezed. Kucing bersin. Tidak mungkin kucing bersin apa begitu. Ya, jadi ini kita tidak ketika kita menggunakan intransitive verb ini kita harus mengetahui bahwa si intransitive verb ini tidak membutuhkan objek secara langsung. Ya, ini penjelasan lebih lanjut lagi tentang intransitive verb. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa intransitive verb itu tidak membutuhkan objek secara langsung untuk melengkapi kalimatnya. Dan intransitive verb do not take an object and do not express an action on a person, place, or thing. Jadi untuk intransitive verb itu juga tidak membutuhkan objek dan tidak juga mengekspresikan sebuah tindakan pada orang atau tempat atau benda. Ya, untuk rules-nya, some intransitive verb can take a direct object. Rules yang pertama adalah beberapa intransitive verb itu bisa memiliki objek secara langsung. Nah, kalau seperti ini kita kenal dengan nama transitively intransitive verb. Karena dia membutuhkan objek secara langsung, maka kita menambahkan transitively. Contohnya adalah to remember, to forget, to care, to worry, to prefer. Kemudian rules yang berikut adalah some intransitive verbs can be used in transitive way. Ada beberapa intransitive verb itu juga bisa digunakan dengan cara transitive verb, yang artinya bahwa membutuhkan objek. I walk the dog. Saya menjalankan anjing ya. Saya membawa anjing jalan-jalan gitu. Bukan I walk the dog. Ya, in this sentence the verb walk is transitive because it requires the direct object, the dog. Jadi untuk kalimat ini ada direct objeknya atau objeknya secara langsung. Saya akan memberikan pertanyaan. Saya bawa jalan apa begitu ya? Saya bawa jalan anjing ya. Ya, ini adalah beberapa list dari intransitive verb. To live, to remain. Ya, to live, to remain, to sit, to stand, to stay, to walk, dan lain sebagainya. Ya, ini dia perbedaan antara transitive dan intransitive verbs. Transitive verbs
need an object to complete their meaning. Kalau transitive verb membutuhkan objek untuk melengkapi artinya. We like the match. Kita suka apa? Kita suka pertandingan. I close the door. Saya tutup apa? Saya tutup pintu. Sedangkan untuk intransitive verb itu dia tidak membutuhkan objek setelah si intransitive verb ini diletakkan. We arrived in the afternoon. Kita tidak bisa mengatakan kita tiba apa begitu ya. She coughed strangely. Your dog barks a lot. His father arrived last night. Ya, jadi itu dia perbandingannya. Yang satu membutuhkan objek dan yang satu tidak membutuhkan objek. Selanjutnya adalah auxiliary verb atau helping verb atau kata kerja bantu. Nah, tugasnya adalah menemani atau melengkapi main verb atau kata kerja utama. Ya, dia fungsinya itu untuk menolong atau membantu si kata kerja utama itu untuk mengekspresikan tense, voice, or mood. Ya, sebagai contoh, Lee has eaten all the pies. Ya, has di sini merupakan tense. Kemudian the table has been prepared. Auxiliary verb has been adalah bagian dari voice ya. Kemudian if he arrived here in the next 10 minutes we would be on schedule. Auxiliary verb were dan would help you understand, help you express mood. Jadi mereka bisa membantu tuh, bisa mengekspresikan mood. Ya, in this case the subjunctive mood ya. Ya, ini dia si auxiliary verb, jenis-jenis dari auxiliary verb apa? Ada be di sini, am is are, was were, kemudian ada have, kemudian ada will, kemudian ada do, dan juga ada modal auxiliary verb. Ya. Jadi untuk penjelasannya seperti apa main auxiliary verb ini kalian bisa perhatikan kembali pada slide 13. Ya, helping verbs sama tadi ya, sama kayak linking verb itu. Untuk primary helping verbs ada am, is, are, was, were, dan will be. Kemudian ada have, has, had, will have, and having. Tergantung dari bentuk waktu yang kita gunakan. Kemudian ada modal verb can, could, might, and may, must, shall, should, and will. Ya. Untuk modal verb di sini dia juga merupakan tipe dari auxiliary verb yang digunakan untuk mengekspresikan ide seperti kemampuan, kemungkinan, permisi, dan satu keharusan. Model auxiliary verb ini contohnya adalah can, could, might, must, ought, to, shall, should, will, and would. Contoh, Lee can eat a lot of pies. Ya, modal verb can mengekspresikan adanya suatu kemampuan ya. Lee dapat memakan banyak sekali kue pie. Lee might eat the pie before he gets home. Ya, Lee might eat the pie before he gets home. Modal verb might helps you express the idea of possibility. Ya, yang berikut adalah Lee may eat a lot of pies as he likes. May di sini menyatakan permission, dan Lee should give you some of that pie given you bought it. Modal should di sini mengekspresikan adanya suatu keharusan.
Ini adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan modal verbs, bisa kalian baca sendiri. Kemudian phrasal verbs ya dibuat a verb made up of more than one word. Jadi untuk phrasal verb ini adalah frasa adalah gabungan dari lebih dari satu verb ya, biasanya dua kata kerja di sini. A phrasal verb has main verb and another word. Jadi untuk phrasal verb di sini dia yang satunya adalah kata kerja utama dan yang satunya lagi itu merupakan preposition atau partikel. Ya, untuk phrasal verb ini biasanya dia memiliki arti yang berbeda dengan kata kerja utama. Sebagai contoh, a burglar will often break a window to break in. Ya, kata break in di sini merupakan phrasal verb yang mana merupakan dua gabungan kata. Yang satu break adalah main verb dan in merupakan preposition. Break in itu sendiri memiliki arti enter illegally atau masuk ke rumah orang, masuk ke suatu tempat secara legal. Ya, ini dia beberapa linking verb yang ada di dalam bahasa Inggris. Am, is, are, was, were, appear, become, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya adalah conjunction. Apa itu conjunction? Ya, conjunction adalah sebuah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata per kata, frase per frase, atau juga klausa. Dan si conjunction ini menunjukkan adanya hubungan antara different parts of in a sentence. Jadi adanya hubungan antara bagian-bagian kata yang ada di dalam kalimat. Dan ada tiga jenis conjunction dalam bahasa Inggris. Ada coordinating conjunction, ada correlative conjunction, dan juga subordinating conjunction. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini dia tipe-tipe conjunction dalam bahasa Inggris. Untuk coordinating conjunction, use to link or join two words or phrases that are equally important and complete in terms of grammar when compared with each other. Jadi untuk coordinating conjunction itu dia menghubungkan dua jenis kata atau frase yang sama-sama penting di dalam kalimat tersebut. Dan biasanya untuk coordinating conjunction ini dikenal dengan nama istilah fun boys. Fun boys itu sendiri singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, dan soon. Itu untuk coordinating conjunction. Sedangkan untuk subordinating conjunction digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan independent klausa dan klausa yang lengkap dengan dependent klausa atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri, yang mana mereka sangat bergantung pada main clause untuk membuat kalimatnya menjadi lengkap. Contoh dari subordinating conjunction ini adalah although, as, before, once, thought, until, whether, and etc. Kemudian yang terakhir adalah correlative conjunction. They are pairs of conjunction used in a sentence to join different words of group or group of words in a sentence together. Jadi untuk correlative conjunction itu biasanya berpasang-pasangan ya. Digunakan conjunction yang berpasang-pasangan yang digunakan untuk
digunakan di dalam sebuah kalimat untuk menghubungkan kata atau grup kata di dalam kalimat secara bersamaan. Contoh, both and, either or, just as, so, neither nor, not only but also, whether or, hardly, when, dan lain sebagainya. Nah, untuk coordinating conjunction sudah saya jelaskan pengertiannya, dan ini adalah contoh-contoh di dalam kalimat yang bisa kalian gunakan. Sekali lagi, untuk coordinating conjunction punya istilah yaitu fun voice. Sedangkan ini adalah subordinating conjunction, beberapa list kata subordinating conjunction yang bisa kalian lihat di sini, dan bisa digunakan sewaktu-waktu kalau kalian membuat dalam bahasa Inggris. Ini adalah popular conjunction yang bisa kalian gunakan. Ya, dan untuk assignment, silakan kalian membuat paper tentang verb and conjunction. Buatlah makalah tentang verb and conjunction. Paling banyak itu 20 halaman, dan silakan kalian jilid sebagus mungkin sesuai dengan warna fakultas dan dikumpulkan di ketua tingkat untuk ditaruh di meja saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.